Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lebih dari 500 sepeda ontel dan listrik yang tersimpan dalam gudang ludes terbakar di kota Cirebon. Rebutan nasi bongsang jadi tradisi tahunan warga Kabupaten Bogor saat memperingati Maulid Nabi. Ingin cari lokasi liburan yang adem dan sejuk di tengah musim kemarau? Yuk berlibur ke wisata kolam mata air Cikandung, Sumedang. Semakin mendekati pemilu 2024, Polres Tasikmalaya Kota menggelar sistem pengamanan dalam kota. Simulasi menggambarkan cara taksis petugas memukul mundur pengunjuk rasa dan menggunakan gas air mata. Polres Tasikmalaya Kota bersama Brimob Batalion D Polda Jawa Barat menghalau massa yang anarkistis di Terminal Tipe A Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Kondisi yang kian memanas membuat polisi mengambil langkah melempar gas air mata dan melepaskan peluru karet. Inilah simulasi pengamanan jelang pemilihan Presiden 2024 yang digelar untuk komitmen Polri melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Tak hanya TNI Polri, pihaknya juga menggandeng Satpol PP, BPBD, Damkar, dan Dishub Kota Tasikmalaya dalam kegiatan simulasi sistem pengamanan dalam kota atau Sispam Kota. Perfect ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini membuat kita bisa mencapai suatu kebaikan atau mendekati kesempurnaan. Itu bukan semua milik kita kan. Tapi setidaknya dengan latihan kita bisa membuat suatu kebaikan. Kegiatan ini kami maksudkan sebagai pelaksanaan dari salah satu unsur asfasiat yang harus kemudian dipedomani oleh unsur kepolisian dalam menjalani operasi mata berata tersebut. Ada kesiapan personil di dalamnya, sehingga kemudian perlu untuk kemudian meningkatkan kompetensi personil kami dalam hal upaya menanggulangi berbagai potensi gangguan kamtipmas yang ada, termasuk hal yang sifatnya kontingensi dalam bentuk kegiatan Sispam Kota ini. Dengan dilaksanakannya Sispam Kota, diharapkan semua elemen bisa menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan responsif terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi saat pemilu 2024 mendatang. 12 tentang penanganan konflik sosial. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Berbagai kegiatan hingga dukungan mengalir untuk bakal calon presiden Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo. Di Purwakarta, Anies dapat dukungan dari komunitas tunanetra. Lalu di Cirebon, Ganjar pun senam bersama relawan Network for Ganjar Presiden. Saat peresmian Posko Relawan Rakyat Anies Muhaimin atau Poskora di Purwakarta Sabtu lalu, puluhan anggota komunitas tunanetra Kabupaten Purwakarta juga menemui Anies Baswedan untuk menyatakan dukungannya. Dengan membawa spanduk dukungan, mereka mendeklarasikan diri untuk mendukung pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres Anies Muhaimin dalam Pilpres 2024. Kehadiran dan dukungan mereka pun disambut baik oleh Anies Baswedan. Ketua Komunitas Tunanetra berharap pasangan Anies Muhaimin bisa membawa kesetaraan kesempatan bagi penyandang tunanetra atau disabilitas lainnya. Dan kita yakin bahwa Pak Anies bisa mewakili suara kami. Kita kami. Tentu kita perlu harus perhatian khusus, perhatian yang memang untuk bisa mencapai suatu kesetaraan sesuai dengan harapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Itu yang kita perjuangkan. Di sisi lain, bakal calon presiden Ganjar Pranowo menghadiri acara senam di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon. Senam yang digagas Network for Ganjar Presiden ini dipadati ribuan relawan dari wilayah kota dan Kabupaten Cirebon. Keriuhan pun terjadi saat Ganjar berjalan di tengah-tengah relawan. Belusukan Ganjar di Jawa Barat ini untuk menarik pemilih, mengingat dalam 2 kali Pilpres kemarin PDIP kalah di Jawa Barat. Berbagai kegiatan yang dilakukan di Bumi Pasundan diharapkan bisa memberi efek positif untuk Ganjar dan PDI Perjuangan. Mas Ganjar edoakan hanya 2 orang yang perlu Mas Ganjar yakinkan kepada rakyat Indonesia.
kalau Pak Jokowi dan Ibu Mega sepakat Mas Ganjar jadi presiden, yakin Mas Ganjar pasti jadi presiden tahun depan. Ya, kita... Usai menemui relawan, Ganjar kemudian melanjutkan safari politiknya di wilayah Kota Banjar untuk menemui para ulama. Zainal Arifin dan Maruli Habibi melaporkan dari Purwakarta dan Cirebon. Warga Kabupaten Bogor rela antri panjang sambil berpanas-panasan untuk mendapatkan nasi bongsang dalam tradisi memperingati Maulid Nabi. Meski telah menyiapkan 1.000 bungkus, masih saja ada yang belum kebagian karena tingginya antusias warga. Antusiasme warga dari berbagai kampung tak terbendung dalam peringatan Maulid Nabi di halaman Masjid Al-Muhajirin, Ciomas, Kabupaten Bogor. Meski berpanas-panasan di halaman, tak menjadi masalah karena warga sudah tak sabar ingin mendapatkan nasi bongsang dari panitia penyelenggara. Bahkan ada warga yang tak sabar sampai merangsek masuk ke masjid untuk mendapatkan nasi bongsang. Saling dorong pun tak terhindarkan. Namun akhirnya pembagian nasi bongsang berjalan tertib dengan antrian yang terbilang panjang. Antri bongsang. Bongsang ya? Emang seperti ini tiap tahun, Bu? Ya. Berani panas-panasan seperti ini? Ya. Nyari berkahnya, Pak. Oh gitu. Kegiatan bagi-bagi nasi bongsang sudah jadi tradisi setiap tahunnya dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada 1.000 nasi bongsang yang disiapkan panitia. Namun yang datang terus bertambah sehingga masih ada warga yang tak kebagian. Semoga apa yang didapat dan kita berikan kepada yang menerimanya akan menjadi keberkahan buat kita semua. Amin. Nah, tadi disediakan itu berapa bongsang, Pak? Untuk Kita sudah memberikan 1.000. Alhamdulillah kita mengadakan setiap tahun. Nasi bongsang adalah nasi beserta lauk pauk dan dilengkapi buah-buahan yang dibungkus dengan keranjang makanan dari anyaman bambu yang dibuat dari hasil sumbangan warga oleh panitia dan dibagikan kepada warga yang datang ke acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Tempat berlibur yang satu ini cocok untuk didatangi. Di Sumedang, ada objek wisata mata air yang bentuknya layaknya kolam, dan pengunjung bisa menikmati kesejukan alam sambil berpiknik bersama keluarga. Inilah objek wisata alam mata air Cikandung di Desa Nyali Indung, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Objek wisata ini punya kolam mata air alami yang dipayungi pepohonan yang rindang. Berada di Karena ekstrim akhir-akhir ini, objek wisata mata air Cikandung bisa menjadi pilihan yang tepat. Mata airnya yang masih sangat alami dan jernih, ditambah suasana sejuk serta rindangnya pepohonan, membuat pengunjung pasti betah berlama-lama. Di sini, para pengunjung juga bisa membawa bekal dan makan bersama di sekitar kolam. Seru ya? Seru. Karena kan lagi cuaca kemarau. Jadi seru buat di kantong juga nggak di kantong. Buat aja keluarga rame-rame gitu di sini. Makan bareng juga. Piknik ya. Pihak pengelola wisata mata air Cikandung mendata saat akhir pekan pengunjungnya bisa mencapai 500 orang, baik dari wisatawan lokal hingga luar daerah Sumedang. Meski mengalami penyusutan saat musim kemarau, mata air Cikandung yang bersumber dari Gunung Tampomas tidak pernah kering, sehingga jangan takut untuk datang ke tempat ini saat musim kemarau. Airnya sendiri itu dari mata air ya, dari sumbernya dari Gunung Tampomas ya, maka mengalirlah keluar dari bukit ini dari Cikandung. Jadi kalau kemarau emang nggak surut ini Pak ya? Alhamdulillah kalau musim kemarau jadi air itu berkurang. Ya. Tapi belum pernah kering. Ya alhamdulillah belum pernah mengalami kering. Ya. Kalau akhir pekan biasanya mencapai antara 300-400 sampai 500 orang ya, pengunjung lokal gitu ya, kebanyakan dari lokal, dari luarnya pun ada, cuma nggak terlalu banyak ya. Untuk tiket masuk ke lokasi wisata ini dikenakan tarif sangat terjangkau, hanya Rp2.000 per orang. Lalu untuk wisatawan yang membawa kendaraan cukup membayar Rp2.000 untuk roda 2 dan Rp5.000 untuk roda 4.
Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Frin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.